Yesusku yang sungguh ku percaya. Kebaikan-kebaikanmu nyata, sungguh kebaikanmu Bapa. Kebaikan-kebaikanmu nyata, sungguh kebaikanmu dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi yang indah ini. Kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk bulan baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya Engkau ada di bulan ini dan Engkau menuntun langkah kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan biar firman-Mu senantiasa menuntun kami, menyertai kami, dan membawa kami senantiasa kepada kemenangan di bulan ini, di tahun ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan kepada kita tentang kembali pada panggilan Tuhan atau pada tujuan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan membaca Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa saya akan memberi judul pagi hari ini, kita kembali kepada panggilan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal 12 kita melihat bagaimana tujuan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Bahwa Tuhan memanggil dia untuk keluar dari tanahnya yang dia tinggal, yaitu di Ur-Kasdim. Dan dia pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, kita melihat bagaimana saudaraku, singkat cerita dia pergi dan dia sudah sampai ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan disitulah dia tinggal. Tempat tujuan pertama yaitu di Sikhem. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini saya ingin membagi dua hal saja saudaraku. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10, tiba-tiba terjadilah suatu kelaparan yang hebat di tanah Kanaan. Dan akhirnya dia pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan atau mencari kehidupan di sana yang menurut dia mungkin lebih baik. Padahal tanah yang dijanjikan itu adalah tanah Kanaan, bukan Mesir. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mau supaya kita ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, saudara, kita senantiasa harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu memelihara kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan senantiasa mencukupi, bahkan melimpahkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Kalau kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan, didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia, saudaraku, lari ke Mesir. Dan di sana dia bukan mendapat sesuatu yang dia diharapkan, tetapi dia mendapat masalah. Membuat dia akhirnya berbohong. Membuat akhirnya dia hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan. Bukan mendapat pertolongan. Nah, saudaraku, ini penting sekali.
bahwa saudara dalam panggilan Tuhan, Tuhan mau supaya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada kesanggupan atau pemeliharaan Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana saudara Abraham yang pertama di situ, Abraham ketika dia kembali dari tanah Mesir. Maka di situ sangat jelas di ayat 1 bahwa maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah Abraham kembali pada visi atau tujuan awal, yaitu tanah perjanjian. Nah, ini penting sekali bahwa kita harus kembali kepada visi atau tujuan awalnya Tuhan, untuk kita tetap ada di dalam panggilannya, tetap kita hidup melayani Tuhan dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan. Anda sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tetap Anda dalam panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan, jangan keluar dari panggilan Tuhan, tetapi biarlah Anda tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat mulia, panggilan tertinggi dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Abraham kembali, di ayatnya yang ketiga dan keempat, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Saudaraku yang kasih, yang kedua adalah bahwa setiap kita harus kembali kepada sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, atau bahasa kerennya kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, di Mesir Abraham tidak bisa membangun mezbah. Di sana dia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Mesir punya tata cara atau punya penyembahan tersendiri. Mereka punya dewa di sana. Tetapi Abraham ketika dia kembali dari Mesir dan dia ada di tanah perjanjian, dia kembali membangun mezbah yang dulu pernah dia bangun. Mungkin hari ini Anda sudah tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Anda sudah malas, Anda sudah tidak punya kerinduan, bahkan sudah lebih cenderung kepada hal-hal yang duniawi. Saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Anda kembali kepada kasih Anda yang semula, kasih Anda yang awal itu. Karena apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri Anda itu, kasihnya semula itu, akan membawa Anda kepada tujuan Tuhan yang benar, sehingga Anda bisa sampai kepada garis akhir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Abraham kembali, dia membangun mezbah dan dia memanggil nama Tuhan, dia bersekutu kembali dengan Tuhan, dan dari situlah bagaimana Tuhan memimpin hidup Abraham, dan hidup Abraham melahirkan keturunan demi keturunan, dan di tanah itulah, tanah yang dijanjikan itulah, Abraham diberkati oleh Tuhan. Dia, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kita lihat sampai dengan hari ini Abraham punya keturunan betul-betul menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya biarlah dua hal ini menjadi berkat bagi kita, bahwa kita yang pertama kembali kepada tujuan awal atau visi awalnya Tuhan, yaitu panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus kembali membangun persekutuan dengan Tuhan, atau kembali kepada kasih yang mula-mula. Setelah Abraham kembali dari Mesir, dia membangun kembali apa yang dahulu dia sudah biasa lakukan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan senantiasa akan membawa kita untuk melalui bulan ini bersama dengan Tuhan di dalam panggilan Tuhan. Kau telah memilihku
Bapakku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa panggilan dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami adalah panggilan tertinggi yang Engkau sudah tentukan sebelum dunia dijadikan. Biar setiap kami kembali kepada panggilan dan tujuan. Biar kami tidak lari kepada dunia ini yang tidak ada kepastian, tetapi kami senantiasa kembali kepada Engkau Tuhan yang setia, yang akan membawa kami sampai kepada tujuan-Mu, yaitu keselamatan, yang membawa kami terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada, sehingga hidup kami tetap membangun hubungan dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk pagi hari ini. Memberkati setiap kami pagi hari ini. Biar kami memulai awal bulan ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya setiap kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.